Bab 25-28. Terjebak nikah kontrak CEO. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit mereka pun sampai di mansion Kelvin. Nana masuk ke dalam mansion sedangkan Dimas melanjutkan perjalanannya ke kantor. Nana melihat ke arah ruang TV ada Lucy. "Halo Lucy," sapa Nana. "Halo Kak," jawab Lucy sambil berdiri dan langsung memeluk Nana. "Ih kangen banget tahu Kak. Aku kesini sengaja ketemu kakak kakak malah nggak ada," lanjut Lucy. "Iya maaf Lucy, aku baru selesai kerja yuk duduk kembali," ajak Nana sambil ia duduk. "Kamu udah makan belum Luk?" tanya Nana. "Udah Kak dari tadi tapi sekarang lapar lagi hehe," jawab Lucy dengan ketawa garingnya. "Mau spaghetti nggak? Biar aku buatin," tanya Nana. "Mau dong Kak," jawab Lucy dengan senyum sumringah. "Ya sudah tunggu dulu di sini dulu ya aku ke dapur dulu," ucap Nana. Lucy hanya menganggukkan kepalanya. Nana langsung menuju ke arah dapur. Di dapur ia menemui Mbok Sarti. "Mbak Nana, apa kabar Mbak?" tanya Mbok Sarti dengan tersenyum lega. "Baik Bi, oh iya saya mau bikin spaghetti apakah ada bahan-bahannya Bi?" tanya Nana. "Ada kok Mbak kebetulan saya baru pasaran tadi lagi," jawab Mbok Sarti tapi raut wajah Nana kelihatan merasa bersalah. "Bi maaf ya seharusnya ini sudah kewajiban saya untuk mengurus Mas Kelvin," ucap Nana dengan raut sedih. "Nggak apa-apa Mbak, ini pun sudah tugas saya sebagai art di sini. Mbak juga sibuk kerja saya mengerti," ucap Mbok Sarti. Setelah berbincang-bincang dan membuat spaghetti akhirnya spaghetti pun jadi. Ia membuat banyak buat orang-orang di rumah. Nana menyajikan 2 piring spaghetti buat Lucy dan dirinya ia membawa ke ruang TV untuk dimakan bareng Lucy. Ketika ia baru sampai tiba-tiba ada orang yang baru datang dari belakang. Ia menyapa Lucy dan menyapa dirinya sambil mengecup kening Nana. Ia termenung dengan perlakuan Kelvin kepadanya tapi ia tersadar karena perlakuan Kelvin hanya di depan Lucy dan kedua orang tuanya saja. "Makan apa sayang?" tanya Kelvin sambil merangkul pinggang Nana dan dagunya ia menempel ke pundak Nana. Nana hanya terdiam, ia tahu ini hanya sandiwara di depan Lucy saja. "Makan spaghetti, Mas mau?" Sambil mengarahkan sendok yang berisi spaghetti ke arah Kelvin, Kelvin pun menerima suapan dari Nana. Lucy yang melihat keromantisan kakaknya ia hanya tersenyum bahagia dan ia diam-diam memfoto momen suapan. "Hello di sini masih ada orang loh," teriak Lucy. Ada adikku, kukira cuma patung," ledek Kelvin. Lucy pun tak menggubris ledekan kakaknya, ia hanya melanjutkan makan spagettinya. "Saya mau dong tolong ambilin," ucap Kelvin sambil menatap ke arah Nana. "Oke bentar," jawab Nana. Nana pun beranjak pergi ke dapur untuk mengambil spaghetti. "Kalau sikap dia kayak gitu terus mungkin aku akan baper sendiri," batin Nana sambil menyajikan spaghetti. Setelahnya ia kembali ke ruang TV. "Ini Mas spagettinya," Nana mengulurkan piring yang berisi spaghetti. "Terima kasih sayang." Tangan kanan Kelvin mengambil piring, tangan kiri ia menarik badan Nana untuk duduk di sebelahnya. Nana terkejut dengan perilaku Kelvin ini sudah berlebihan. Sedangkan Lucy tersenyum bahagia melihat keromantisan kakaknya. "Semoga saja kakak akan seperti ini bersama Kak Nana tanpa memikirkan wanita ular itu," batin Lucy. Bab 26. Setelah acara memakan spaghetti selesai, Lucy pun balik ke mansion utama. Ia membawa mobilnya sendiri. Nana melanjutkan menaruh bekas makan-makannya di dapur. Setelahnya ia melanjutkan ke kamar atas. Ia melihat Kelvin sedang merebahkan tubuhnya di kasur. "Jangan harap kau berharap berlebihan tentang diriku tadi.
Itu hanya berlaku di depan Lucy dan orang tuaku saja, ucap Kelvin dingin. Ya saya tahu, Nana hanya menjawab singkat. Kau itu siapa berani-beraninya kau jawab singkat, ucap Kelvin sambil berdiri dan menunjuk ke arah Nana. Aku adalah istrimu, dan ya sampai kapanpun Tuan gak akan pernah lihat aku. Hanya yang ada di hati dan pikiran Tuan hanya Sabrina dan Sabrina, ucap Nana senyum smirk. Berani-beraninya kau berbicara begitu kepadaku, Kelvin mencekik leher Nana. Tolong Tuan lepaskan, Nana memohon untuk dilepaskan. Kelvin melepaskan cekikannya tapi ia kembali menyeret tangan Nana untuk pergi ke kamar mandi. Ia menaruh Nana di bawah shower dengan air panas. Tuan tolong Tuan lepaskan saya, ucap Nana sambil menangis. Apa kau bilang lepaskan? Itu tidak akan terjadi, ucap Kelvin sambil terus menghujami Nana dengan air panas. Nana terus menangis di bawah air shower dengan tangan dicekal sama Kelvin. Sedetik kemudian Kelvin mematikan showernya dan ia meninggalkan Nana. Ia mengurung Nana dari luar. Nana hanya pasrah jika ia tidak akan mati di dalam kamar mandi. Sungguh kejam Tuan itu Hicks, Nana terus menangis sambil merengkuh lututnya. Kelvin keluar dari mansion. Ia pergi ke temannya yang bernama Gary. Ia teman dekat Kelvin dan Dimas. Sesampainya di rumah Gary, halo bro lu tumben kesini, sapa Gary. Gue lagi suntuk, Kelvin mendudukkan dirinya di sofa. Kenapa lu? Mending kita cari gadis, ucap Gary. Nggak perlu gue kesini pengen tenang, ucap Kelvin. Ada masalah apa kau? Apa masih memikirkan Sabrina? Tanya Gary. Gue nggak tahu Ger, gara-gara wanita itu gue sekarang jadi kasar sama wanita lain, jawab Kelvin. Wanita siapa yang kau maksud Vin? Saranku jangan melibatkan wanita manapun dengan sakit hatinya kau kepada Sabrina, karena bagaimanapun ia tidak tahu masalah kau dengan Sabrina, jelas Gary. Gue udah nikah 4 hari yang lalu, ucap Kelvin. Apa? Kok lo nggak kasih tahu gue Vin? Gary kaget mendengar ucapan Kelvin. Ya ini nikahan privat hanya mengikuti keinginan orang tua, ucap Kelvin. Lalu apa yang kau perbuat ke istri lo? Tanya Gary. Gue telah berlaku kasar kepadanya, ucap Kelvin sambil tertunduk. Apa saja yang telah kau perbuat Vin? Tanya Gary. Sebelumnya gue telah menjambak dan mencekik leher dia, sekarang mengguyur dia di bawah air panas, ucap Kelvin sambil tertunduk. Gila iyo Vin, dia itu anak orang, dia itu istri iyo. Apa kesalahan yang sudah ia perbuat teriak Gary. Gue tahu gue salah, gue hilaf, Kelvin pun gak kalah teriak. Gue jadi penasaran gimana muka istri lo, ucap Gary sambil senyum smirk. Biasa aja, jawab singkat Kelvin. Terus iyo kalau begini alur jalan nikahan kalian bagaimana? Tanya Gary. Kita hanya nikah kontrak saja, setelah itu kita cerai, ucap santai Kelvin. Gary hanya menggelengkan kepalanya, tidak habis pikir dengan sahabatnya itu. Lalu Dimas tahu? Tanya Gary. Ya dia dibalik semua ini, jawab Kelvin. Gila kalian berdua, dia itu anak orang loh, ucap Gary sambil menggelengkan kepalanya. Bab 27. Setelah dari rumah Gary, Kelvin menuju mansionnya. Setelah sampai mansionnya ia tidak langsung ke kamar melainkan ia menuju meja makan karena sudah lapar. Mas Kelvin mau makan ya? Tanya Mbok Sarti. Iya Mbok, siapin ya, jawab Kelvin. Mbok Sarti menyajikan piring makanan. Kelvin langsung menyantap makanan yang sudah disajikan. Kelvin melirik seluruh penjuru mansionnya tapi yang dicari ia tidak kelihatan. Mbok, Riana di mana ya? Tanya Kelvin. Saya kurang tahu mas, sudah saya ketuk pintu kamar tapi tidak ada jawaban, jawaban Mbok Sarti.
Kelvin yang mendengar jawaban Mbok Sarti, jantung ia berdegup kencang. Kelvin menghentikan makannya, ia langsung berlari kencang ke kamar atas. Mbok Sarti yang melihat majikannya ia kebingungan. Setelah Kelvin santai di kamar atas, ia langsung membukakan kamar dan menuju kamar mandi. Ia melupakan kalau sudah mengunci Nana di kamar mandi. Ia tergesa-gesa membuka pintu kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi terbuka, ia melihat Nana sudah tergelat di lantai tak sadarkan diri. "Hei, bangun kau!" Kelvin menggoyangkan pipi Nana tapi tidak ada respon dari Nana. Jantung Kelvin terus berdegup kencang, langsung ia menggendong Nana untuk keluar dari kamar mandi. Ia letakkan Nana di kasurnya, ia kebingungan harus berbuat apa. Kelvin langsung keluar dari kamar. "Mbok Sarti! Mbok!" teriak Kelvin memanggil Mbok Sarti. Mbok Sarti yang merasa terpanggil langsung berlari ke arah Kelvin. "Ada apa, Mas?" tanya Mbok Sarti. "Ikut saya, Mbok," jawab Kelvin dengan melangkah ke dalam kamar. Mbok Sarti mengikuti Kelvin di belakang. Sesampainya di dalam kamar, Mbok Sarti melihat Nana yang sedang tertidur di kasur dengan keadaan baju basah kuyup. "Mbok, gantiin baju Riana. Bajunya di sana, ia belum sempat taruh di lemari," ucap Kelvin sambil menunjuk ke arah sofa yang di kamar. "Saya mau telepon dokter dulu," lanjut Kelvin. "Baik, Mas." Mbok Sarti hanya menurut tanpa harus banyak bertanya meskipun ia penasaran apa yang terjadi. Mbok Sarti menggantikan baju Nana sedangkan Kelvin keluar untuk telepon dokter. "Halo dok, bisa kesini sekarang?" ucap Kelvin. "Siapa yang sakit, Mas?" tanya dokter Rizky. "Nggak usah banyak tanya, dok. Anda langsung kesini saja," ucap Kelvin. Ia langsung mematikan telepon tanpa harus nunggu jawaban dari dokter. Setelah mematikan telepon, Kelvin termenung. Ia cemas takut terjadi sesuatu dengan Nana. Ia tidak mau dicap sebagai pembunuh, bisa-bisa nanti reputasi dia bakalan hancur. Tidak lama kemudian dokter datang. Dokter diantar masuk sama satpam depan. "Halo Mas Kelvin," sapa dokter. "Dok, mari kita masuk ke dalam," ajak Kelvin. Dokter dan Kelvin pun masuk ke dalam kamar. Begitu melihat keadaan Nana, dokter langsung memeriksakan Nana. "Bagaimana keadaannya, dok?" tanya Kelvin. "Nona ini memiliki asam lambung, ia belum makan nasi sedari pagi dan ia sangat kedinginan." "Apakah ia berada di dalam kamar mandi cukup lama?" tanya dokter. "Saya kurang tahu, dok." Kelvin berbohong. "Kemungkinan penyebab ia pingsan karena asam lambungnya kambuh ditambah ia berada di kamar mandi yang cukup lama," jelas dokter. "Jadi harus bagaimana, dok?" tanya Kelvin. "Kemungkinan sebentar lagi ia sadar. Nanti langsung saja kasih ia makan, setelah makan kasih obat ini," ucap dokter sambil menyerahkan obat. "Saya permisi, Mas," lanjut dokter. Kelvin hanya menganggukkan kepala. "Mari saya antar, dok," ucap Mbok Sarti. Mbok Sarti mengantarkan dokter keluar. Kelvin merasa lega karena tidak terjadi apa-apa dengan Nana. Tiba-tiba Nana mengigau. "Tuan, tolong lepaskan saya." Nana mengigau. Kelvin hanya menatap Nana dengan pikiran yang sulit diartikan. "Nah, bangun, Nah." Kelvin membangunkan Nana sambil menggoyangkan bahu Nana. Nana pun membuka matanya setelah ia melihat Kelvin. Ia langsung menghindar. "Tolong panggilkan Mbok Sarti saja," ucap Nana. Kelvin tanpa membantah apapun ia langsung keluar kamar mencari Mbok Sarti. "Mbok, tolong urus Riana ya, bawakan ia makanan dan setelah makan langsung minumkan obatnya," perintah Kelvin. "Baik, Mas. Permisi, Mas," jawab Mbok Sarti. Ia pamitan untuk pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Setelah selesai mengambil makan, Mbok Sarti langsung pergi ke kamar atas. Sesampainya di kamar, ia melihat Nana yang sedang duduk di kasur dengan tatapan kosong. "Mbak Nana," panggil Mbok Sarti.
Nana sadar dari lamunannya. Iya mbok, jawab Nana. Mbak makan dulu ya. Mbak belum makan. Mbok Sarti menyuapi Nana. Nana menerima suapan dari Mbok Sarti. Mbak Nana kenapa? Tanya Mbok Sarti. Nggak apa-apa mbok, saya pingsan di kamar karena belum makan nasi dari pagi, jawab Nana sambil tersenyum. Ia berkata berbohong demi menutupi kesalahan suaminya. Bab 28. Di lain tempat Kelvin sedang di ruang kerja. Ia seperti biasa ketika pikirannya lagi nggak baik ia meminum bir. Ini semua gara-gara Sabrina, hidup gua jadi berantakan begini, gumam Kelvin sambil melemparkan barang-barangnya. Kelvin kembali termenung. Ting. Ketika ia termenung tiba-tiba ada notifikasi masuk dari handphonenya. Ia mengecek HP. Hai Vin, gimana kabarnya? Yang dalam pesan itu, Kelvin membacanya, ternyata itu pesan dari Sabrina. Apa-apaan ini, dia tanyain kabarku, ucap Kelvin dengan rasa penasaran, tapi ia setelahnya mengabaikan pesan itu. Tidak selang berapa lama tiba-tiba handphone Kelvin bergetar deret. Menandakan ada telepon masuk, Kelvin melihat siapa yang menelponnya, Sabrina. Ternyata yang menelpon Sabrina. Kelvin awalnya mengabaikan telepon masuk itu tapi selalu bunyi, akhirnya Kelvin mengangkat. Halo sayang, suara centil yang di seberang sana. Ngapain lagi kau hubungin saya? Tanya Kelvin dengan nada tegas. Aku minta maaf Vin, aku menyesal telah selingkuh dari kamu, ucap Sabrina yang ada di seberang telepon. Takut Kelvin akan goyah kembali, akhirnya ia mengakhiri panggilannya dengan Sabrina. Bisa-bisa dia dengan gampangnya minta maaf, gumam Kelvin. Kelvin tersadar ia sudah lama di dalam ruangan kerja. Ia memikirkan keadaan Nana. Kelvin bangkit, ia bergegas kembali ke kamarnya. Kelvin melihat Nana sedang fokus memainkan HP-nya sambil rebahan di atas kasur. Gimana keadaan kau? Tanya Kelvin sambil menatap Nana. Nana terkejut dengan kedatangan Kelvin. Ia langsung bangkit akan pindah tapi Kelvin mencegatnya. Kau saya biarkan malam ini untuk tidur di kasur, ucap Kelvin. Nana yang diizinkan untuk tetap tidur kasur. Ia tidak menjawab apapun, langsung kembali tertidur membelakangi Kelvin. Kelvin yang dicuekin ia tidak terima tapi tidak mau memperkeruh suasana lagi. Kelvin mengalah beranjak ke kamar mandi untuk bersihkan tubuhnya. Nana yang menyadari Kelvin akan mandi, Nana langsung bergegas bangun untuk mempersiapkan baju ganti Kelvin. Nana masuk ke dalam ruang ganti, ia mengambil baju ganti untuk Kelvin, setelahnya ia balik lagi ke tempat tidur. Walaupun sikap dia tidak bisa ditoleransi tapi aku masih cukup sadar kewajibanku sebagai seorang istri. Meskipun itu hanya istri kontrak, batin Nana sambil menetaskan air mata membayangkan kekejaman yang dilakukan Kelvin. Kelvin telah menyelesaikan ritual mandi. Ia keluar dari kamar mandi, hanya memakai bathrobe. Ia melirik Nana sekilas lalu ia masuk ke dalam ruang ganti dan melihat baju yang sudah disiapkan. Dia tidak lupa dengan kewajibannya, gumam Kelvin sambil tersenyum. Lalu Kelvin memakaikan pakaiannya, setelahnya ia beranjak ke tempat tidur karena jam sudah menunjukkan waktunya tidur malam. Ia melihat Nana sudah pulas tertidur. Kelvin menempatkan dirinya tertidur di sebelah Nana. Posisi tidurnya ia menghadap Nana cukup lama. Kelvin memandangi wajah Nana, akhirnya Kelvin tertidur. Jam 5 pagi Nana terbangun karena ia terasa sesak. Nana membukakan matanya, ia terkejut berada di pelukan Kelvin. Nana cepat-cepat bangun, jangan sampai Kelvin bangun terlebih dahulu, bisa-bisa ia habis dibuat Kelvin. Nana beranjak ke kamar mandi untuk melakukan ritual mandi, setelahnya ia ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya dan menyiapkan pakaian kerja untuk Kelvin. Dilanjut ia ke kamar mandi lagu untuk mengambil air wudhu untuk menjalankan kewajibannya. Kelvin terbangun, ia melihat ke arah Nana yang sedang melakukan sholat lalu Kelvin melanjutkan tidurnya kembali.
Setelah selesai sholat Nana keluar dari kamar, ia turun ke bawah untuk ke dapur. Nana melihat Mbok Sarti sedang merapihkan mansion. "Mbak, maafkan Mbok ya bangunnya kesiangan," ucap Mbok Sarti dengan nada bersalahnya. Biasanya Mbok Sarti merapihkan mansion jam 4.30 karena mansionnya yang lumayan besar, jadi ia perlu membutuhkan waktu lama. Setelahnya ia lanjut memasak. Tapi kali ini ia bangunnya kesiangan, jadi Mbok Sarti tidak sempat untuk membuat sarapan. "Nggak apa-apa Mbok, santai aja. Mbok lanjutkan saja ya merapihkan mansion. Biarkan saya yang buat sarapan," ucap Nana sambil tersenyum. "Terima kasih banyak ya Mbak," ucap Mbok Sarti. "Iya nggak apa-apa Mbok. Kalau ada saya di sini biar saya aja yang masak, soalnya memasak pun itu tanggung jawab saya sebagai istri." "Ya sudah, saya mau ke dapur dulu ya Mbok, takut keburu siang," ucap Nana sambil berjalan ke arah dapur. Mas Kelvin sangat beruntung mendapatkan istri soleha seperti Mbak Nana. Ia tahu tanggung jawab sebagai seorang istri. Ia pun masih tetap kerja meskipun sudah memiliki suami seorang CEO. Semoga mereka jodoh dunia akhirat, gumam Mbok Sarti.